semuanya, perkenalkan saya Nur Anissa Salsabila Putri dengan NIM 17076250075 dari Prodi Pendidikan Bisnis, dan rekan Saya Faiza Gana Nurul Setia dengan NIM 17124251106 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Oke, pada vlog kali ini kami akan membahas isu kontroversial dalam dunia pendidikan dengan tema perilaku akademik mahasiswa. Topik yang kami angkat adalah fenomena numpang nama dan numpang absen dalam tugas kelompok, bentuk kerjasama atau ketidakadilan akademik. Nah, jadi latar belakang itu fenomena ini tuh cukup sering ditemukan di lingkungan perkuliahan. Ada mahasiswa yang tetap mendapatkan nilai dan pengakuan sebagai anggota kelompok meskipun kontribusinya itu minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, di sisi lain ada juga mahasiswa yang membantu teman dengan alasan solidaritas dan pertemanan. Nah, kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kerjasama dan ketidakadilan akademik. Baik, hari ini kita akan menjelaskan penyajian masalah dengan tema perilaku akademik mahasiswa dengan topik fenomena numpang nama dan absen dalam tugas kelompok. Nah, bentuk kerjasama atau ketidakadilan ke akademik. Nah, jadi dalam perkuliahan, tugas kelompok sering digunakan untuk melatih kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab mahasiswa. Namun, dalam praktiknya sering muncul fenomena yang dikenal sebagai numpang nama dan numpang absen. Nah, numpang nama terjadi ketika seorang mahasiswa tetap dicantumkan sebagai anggota kelompok meskipun tidak berkontribusi dalam pengerjaan tugas tersebut. Nah, sementara numpang absen terjadi ketika seorang mahasiswa dianggap hadir atau ikut serta dalam kegiatan kelompok maupun perkuliahan meskipun sebenarnya tidak berpartisipasi. Sebagai contoh, dalam sebuah kelompok beranggotakan 5 orang, hanya 3 orang yang aktif berdiskusi, mencari referensi, dan menyusun laporan. 2 anggota lainnya jarang merespon pesan, tidak mengikuti rapat kelompok, dan tidak mengerjakan bagian tugas yang telah dibagi. Namun saat tugas dikumpulkan, nama mereka dicantumkan itu tetap memperoleh nilai yang sama dengan anggota yang bekerja. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan tersebut merupakan bentuk toleransi dan solidaritas antar teman, atau justru termasuk ketidakadilan akademik karena tidak menghargai usaha anggota yang benar-benar berkontribusi. Untuk mengetahui berbagai pandangan mengenai isu ini, kami telah melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, oke, baik. Jadi di sini kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Azalia Ashar dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Kalau misalnya ada temen yang lagi sibuk banget nih, sampai nggak bisa berkontribusi maksimal. Nah, menurut kamu masih wajar nggak sih kalau namanya itu nggak dimasukin, atau apa sih, menurut kamu kayak masih wajar nggak sih kalau namanya itu kayak tetap dimasukin gitu, kan dia kan nggak sepenuhnya. Kalau menurut saya sebaiknya itu masih wajar, tapi
kita harus komunikasi dulu kayak kenapa sih alasan dia itu nggak bisa berkontribusi gitu. Karena kalau misalkan kita nggak komunikasi, kita nggak tahu apakah dia punya urusan yang urgent banget sampai dia tuh nggak bisa berkontribusi. Tapi kalau misalkan udah nanya tapi dia tetap nggak ngasih alasannya, itu baru lebih baik nggak usah ditulis namanya. Nah, pertanyaan yang kedua ya, kamu sendiri lebih milih negur anggota yang nggak berkontribusi atau kayak biarin aja? Kalau aku pribadi sih lebih baik aku menegur dulu, kayak aku nanya kenapa sih dia nggak mau berkontribusi kayak gitu. Karena dalam sebuah kelompok itu kita harus membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi konflik. Pertanyaan ketiga nih, selama kuliah pernah nggak sih kamu ketemu situasi di mana ada anggota kelompok yang jarang ikut kerja tapi tetap dapat nilai yang sama? Kalau ada, cerita. Pernah ada waktu SMA itu banyak banget dan sering banget terjadi kayak kita udah ngasih job desk masing-masing, tapi teman yang kita udah kasih job desk itu nggak mau bertanggung jawab, dan bahkan untuk kalau main di grup aja tuh males gitu. Jadi ya menurut saya itu mesti diperbaiki lagi sih buat kedepannya untuk menjadi refleksi dia supaya dia tuh lebih berkembang lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya boleh lanjut ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda jika ada anggota kelompok yang jarang ikut kerja tapi tetap dapat nilai yang sama? Nah, kalau boleh tahu seperti itu. Nah, perasaan saya kalau misalkan ada kejadian seperti itu saya merasa tidak adil, karena ya kita udah kerjain semuanya tapi nilai itu sama orang yang sama sekali tuh nggak ngerjain gitu kan. Pasti bakal kayak kesel, marah gitu kan. Tapi saya juga di sini juga ngertiin perasaan dosen sih, kayak ya dosen kan banyak ya kerjaannya, jadi nggak bisa dia memantau secara detail kerjaan kita gitu, siapa aja nih yang emang ngerjain, siapa aja tuh yang enggak gitu. Oke, terus selanjutnya, menurut Anda apa dampak numpang nama terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa? Oke, menurut saya praktik numpang nama itu tuh dapat menurunkan kualitas belajar. Jadi kayak kita tuh kayak nggak ada motivasinya gitu loh buat nyelesain, karena kayak kalau misalkan kita terus-terusan pakai yang dibilang numpang nama itu, orang yang emang males ya bakal terus males gitu. Kayak ya udahlah, kita juga cuma numpang nama, biarin aja yang pintar ngerjain, yang males ya udah biarin aja gitu. Kalau nama kita juga bakal ditulis dan dia tetap dapat nilai juga gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, menurut Anda apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik numpang nama ini dalam tugas kelompok mahasiswa? Menurut saya, karena saya udah mengalami pengalaman itu, jadi lebih baik tuh dosen memberikan tugas kelompok, tapi di tugas kelompok itu tuh tetap dia nilai secara individu gitu loh. Sekarang juga kayaknya di kampus tuh udah banyak ya yang kayak kelompok tapi nilainya individu gitu kan. Nah itu saya setuju dengan metode yang pembelajaran yang kayak gitu, supaya dosen juga bisa lihat nih mana sih orang yang bener-bener ngerjain gitu loh. Karena kan ibaratnya tuh tugas kelompok tuh untuk mempermudah dia untuk ngasih nilai aja, tapi pada dasarnya tetap individu gitu. Terima kasih ya atas semua jawabannya. Oke, jadi saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua.
sejujurnya saya akan menjelaskan ulang penyajian masalah dari topik ini, tugas kelompok. Jadi, tugas kelompok dalam perkuliahan bertujuan untuk melatih kerjasama dan tanggung jawab mahasiswa. Namun sering terjadi fenomena numpang nama dan numpang absen, yaitu ketika mahasiswa yang tidak berkontribusi tetap dicantumkan gitu namanya sebagai anggota kelompok atau dianggap hadir sehingga memperoleh nilai yang sama dengan anggota yang aktif bekerja. Nah, fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar teman atau justru ketidakadilan akademik. Untuk mengetahui berbagai pandangan terkait isu ini, kami telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Halo, saya Nazubati Hakonani dari jurusan Pendidikan Bisnis. Oke, kita masuk aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya nih ada teman yang lagi sibuk banget sampai nggak bisa berkontribusi masih maksimal, menurut kamu masih wajar nggak sih kalau namanya itu tetap dimasukin? Sebenarnya kalau misalkan menurut saya itu tuh nggak wajar ya, karena kan walaupun orang itu punya kesibukan, pasti anggota lainnya juga punya kesibukan gitu. Jadi balik lagi ke individunya itu tuh dan kalau misalkan udah masalah pengerjaan tugas itu tuh udah jadi tanggung jawab dia gitu, dan dia juga kalau misalkan dia tidak bertanggung jawab atas tugasnya, dia juga harus menerima konsekuensi bahwa dia nggak dapat nilai karena alasan kesibukan dan karena dia nggak bisa meminimalisir kesibukannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kamu sendiri itu lebih menegur anggota yang gak berkontribusi atau ngebiarin aja? Kalau misalkan aku sendiri sih mungkin di awal aku bakal bakal ngajak lagi gitu kan. Kalau misalkan udah sampai ketiga kali mungkin udah aku tegur, aku ingetin kalau misalkan itu tugas bareng-bareng gitu. Oke, pertanyaan ketiga nih. Selama kuliah kamu pernah nggak sih ketemu situasi di mana ada anggota kelompok yang jarang ikut kerja, tapi itu tetap dapat nilai yang sama gitu? Kalau selama ini sih belum ada ya, benar-benar cuma numpang nama doang ya, karena kadang mungkin dia bisa aja munculnya di akhir dengan tugas yang dia kerjain gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan kamu jika ada anggota kelompok yang mendapat nilai yang sama tetapi mereka itu tidak berkontribusi dalam mengerjakan tugas tersebut? Kalau menurut aku itu tuh nggak adil sih, karena kan juga kerja kelompok gitu. Kalau misalkan nilainya sama tapi persentase pembagian pekerjaan itu nggak setara, jadi ya nggak adil. Oke. Untuk pertanyaan kedua, menurut kamu apa dampak numpang nama ini terhadap kualitas belajar mahasiswa? Menurut aku dampaknya itu pekerja kelompok itu jadi terhambat, tugas juga bisa jadinya mungkin bisa mepet deadline kayak gitu kan, karena yang lain itu juga butuh kejelasan dari si orang ini gitu yang jadi penghambat di tugas itu. Pertanyaan terakhir, menurut kamu apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi numpang nama ini dalam tugas kelompok tersebut? Kalau misalnya menurut aku
aku dari pemimpin kelompoknya juga bisa udah tegas dari awal, dan dari individunya ketika ditegur juga dia harus ya sadar diri juga dan ya memperbaiki itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, berdasarkan hasil wawancara, kedua narasumber sepakat bahwa praktik numpang nama dalam tugas kelompok itu merupakan bentuk ketidakadilan akademik. Nah, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah nama mahasiswa itu yang sedang memiliki kesibukan tetap boleh dicantumkan, dan keduanya itu menekankan pentingnya komunikasi serta tanggung jawab dalam kerja kelompok. Nah, jika kita kaitkan dengan teori pendidikan, fenomena ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab belajar dan keadilan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok seharusnya berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Ketika ada anggota kelompok yang tidak berkontribusi tetapi mereka memperoleh nilai yang sama, maka proses pembelajaran menjadi kurang efektif karena tidak semua mahasiswa itu benar-benar mengembangkan kemampuannya yang diharapkan. Nah, selain itu, praktik numpang nama itu juga dapat menurunkan motivasi anggota yang aktif karena mereka merasa usahanya itu dilakukan tidak dihargai secara adil. Nah, sementara itu mahasiswa yang terbiasa mengandalkan kerja temannya itu beresiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir, komunikasi, dan kerjasama yang menjadi tujuan utama tugas kelompok tersebut. Oke, jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik numpang nama dalam tugas kelompok itu lebih cenderung merupakan bentuk ketidakadilan akademik dibanding kerjasama. Nah, meskipun terkadang terjadi karena alasan kesibukan atau kondisi tertentu, setiap mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pelajaran yang diperolehnya itu dari isu ini kami belajar bahwa kerjasama yang baik itu nggak hanya tentang mencapai hasil akhir, tapi juga tentang pembagian tanggung jawab yang adil, komunikasi yang terbuka, dan komitmen setiap anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas bersama. Nah, rekomendasinya itu untuk mengurangi praktik numpang nama tersebut ini, mungkin dosen dapat menerapkan sistem penilaian individu dalam tugas kelompok. Saya meminta laporan kontribusi setiap anggota, jadi kayak dilihat kayak bisa memakai bobot persenan gitu. Terus atau melakukan penilaian teman sebaya atau biasa disebut peer assessment. Nah, selain itu mahasiswa juga perlu meningkatkan nih rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa tugas kelompok ini kan merupakan sarana belajar bersama ya, bukan sekedar memperoleh nilai gitu. Demikian vlog kami mengenai fenomena numpang nama dan numpang absen dalam tugas kelompok, bentuk kerjasama atau ketidakadilan akademik. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang baik dalam tugas kelompok harus didasarkan pada tanggung jawab, komunikasi, serta kontribusi aktif dari setiap anggota. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara adil dan optimal bagi seluruh mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk
berbagi pengalaman dan pandangan terkait isu yang kami angkat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nidia Chandra Muji Utami, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesempatan kepada kami untuk mengkaji berbagai isu pendidikan melalui tugas vlog ini. Semoga vlog ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam lingkungan akademik. Nah, akhir kata, saya mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.